Wahai kaum muslimin, inilah yang semestinya kita takuti di dalam kehidupan ini. Ketika Allah biarkan kita menempuh jalan kesesatan dan dibiarkannya kita bergelimang dan nyaman di jalan itu. Kalau ada orang yang mengingatkan kita, masih mau bermurah hati memperingatkan langkah kita yang keliru, bersyukurlah. Alhamdulillah. Berarti Allah belum membiarkan kita berjalan di jalan yang salah. Karena itu jangan tersinggung ketika ditegur orang. Bisa jadi Allah Subhanahu wa ta'ala yang menggerakkan orang itu untuk memperingatkan langkah kita. Yang paling berbahaya adalah ketika ada manusia memilih hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah biarkan manusia itu berjalan di dalam langkah tersebut. Itu dikatakan wa adallahu Allahu ala ilmi. Kalau itu berketerusan, maka apa akibatnya? Akibatnya wa khatama ala sam'ihi wa qalbi. Allah khatam, Allah cap pendengaran dan kalbunya, wa ja'ala ala basarihi ghishawatan, dan dijadikan oleh Allah pada di atas matanya itu penutup. Artinya tertutup sudah mata penglihatannya. Nah, dalam kondisi seperti itu tidak ada lagi yang bisa memberikan hidayah kepada manusia. Nasihat, peringatan, teguran tidak akan berbekas. Mengapa? Karena tidak ada yang bisa memberi hidayah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mau memberikan hidayah. Jadi ingat itu. Di dalam kehidupan kita, hal seperti itulah yang harus dihindari. Tidak ada manusia yang tidak terkhilaf. Perlu diingat, tidak ada manusia yang tidak terkhilaf. Tidak ada manusia yang tidak bersalah, kecuali manusia yang maksum di sisi Allah, dan itu hanya dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Selain dari itu, mahallul khata' wan nisyan, tempat berlabuhnya ketersalahan dan kealpaan. Nah, selagi ada orang yang mau memperingatkan kita, maka bersyukurlah. Berarti kita belum lagi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala memilih jalan yang sesat. Nah, dengan begitu berarti kita masih terhindar insya-Allah dari khatam ala sam' wal qalb, dari cap terhadap pendengaran dan penglihatan, wal ghashawah, dan tertutupnya mata. Selama masih belum dibiarkan oleh Allah berjalan di dalam kesesatan, berarti kita masih terhindar dari apa? Khatam, cap pada telinga, pada pendengaran, maaf bukan telinga, pendengaran, dan kalbu, dan ketertutupan penglihatan. Tapi kalau sudah dibiarkan oleh Allah berjalan sajalah sesuai dengan pilihanmu, maka berarti kita la qadarullah, na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai hendaknya terjadi pada siapapun di antara kita. Kalau sudah dibiarkan, maka akan lekatlah setelah itu apa? Cap atas pendengaran, atas kalbu, dan tertutupnya mata.
Nah, siapa yang bisa memberikan petunjuk kepada manusia yang sudah seperti itu? Dia pilih jalan kesesatan, dibiarkan oleh Allah, dicap oleh Allah pendengaran dan kalbunya, dan tertutup matanya. Siapa lagi? Makanya Allah Subhanahu wa taala mempertanyakan pertanyaan yang sudah tahu kita jawabannya. Tidak ada itu jawabnya. Wa may yahdihi min ba'dillah. Siapa yang akan memberi hidayah orang itu setelah Allah menjadikan dia seperti itu? Nah, kita alhamdulillah terlepas dari berbagai macam perbuatan yang terlanjur kita lakukan. Kita penuh harap Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun, Maha Penyayang. Setidaknya ambillah i'tibar, pelajaran dari apa? Dari apa yang diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi pelajaran fikih hati kita pada hari ini, poin yang pertama apa? Jangan sampai menjadi manusia yang dibiarkan oleh Allah berjalan di dalam kesesatan. Nah, apa alamatnya? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya adalah ketika tidak ada lagi yang mau mengingatkan kita atas kekeliruan yang kita lakukan. Karena orang khawatir kalau diingatkan, orang yang diperingatkan itu akan membalik, menimbulkan mudarat kepada orang yang mengingatkan. Dan dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syarran nas, sesungguhnya seburuk-buruk manusia, man wada'ahun nas, siapa yang dibiarkan oleh orang lain. Kenapa dibiarkan? Kenapa tidak mau menegur, orang menegurnya? Ittiqa'a syarri, khawatir keburukannya akan menimpa. Elok mengecekkan, membalik, minta ampun karen. Akhirnya banyak orang berkata, palapis lah bajunya. Itu alamat. Kalau itu terjadi, takutlah. Jangan-jangan Allah Subhanahu wa ta'ala yang membiarkan kita berjalan di jalan yang salah. Jadi seburuk-buruk manusia siapa? Orang yang dibiarkan orang lain. Orang khawatir menegurnya, orang khawatir menyalahkannya, orang khawatir memperingatkannya. Kenapa? Sebab kalau orang diperingatkan, kejahatannya berbalik, sikapnya berbalik kepada orang yang memperingatkan. Itu bukanlah orang yang berwibawa. Jangan dianggap orang yang berwibawa itu hendak taluk orang mengecewakan salah awak. Hebat benar awak yo, santiang benar awak yo. Nak taluk orang menegur ambo do, mengecewakan ambo. Jangan bangga benar lagi. Seburuk-buruk manusia adalah wada'ahun nas, biarkan diperlepas saja oleh orang. Palapih salah kandaknya, khawatir kalau diingatkan, bukannya dia menerima, malah berbalik melakukan tindakan buruk kepada yang memperingatkan. Itu alamat yang pertama. Alamat yang kedua adalah kenyamanan di dalam kemaksiatan. Ada orang yang nyaman, disuruh meninggalkan perbuatan riba, dia nyaman di dalam riba itu. Disuruh meninggalkan perbuatan maksiat, dia berbalik kepada orang mengingatkan. Kenapa? Ada apa? Saya tidak ada apa-apa. Jadi tidak ada rasa ketidaknyamanan bergelimang dengan maksiat. Nah, orang-orang yang nyaman saja bergelimang dengan maksiat, itulah alamat orang-orang yang adallahullahu ala ilm, yang dibiarkan oleh Allah tersesat. Allah Maha mengetahui kondisi hambanya.
apa yang terjadi dan akan terjadi. Kalau sudah dibiarkan oleh Allah, maka tidak ada kegelisahan walaupun dia bergelimang dengan kemaksiatan. Itu alamat yang kedua. Dan alamat yang ketiga adalah redupnya suara kalbu. Kalau orang kita sering mengatakan, tak mengecek ke tiketeknya tu. Tak ada seketik Allah je berkata diri hatinya di dalam. Nah, ini yang sering. Nah, kalau sudah tidak lagi kalbu memberikan peringatan, padahal setiap insan dititipkan oleh Allah fitrah itu, tetapi sudah diam saja, tidak terdengar lagi. Itu alamat bahwa manusia itu sudah dibiarkan bergelimang di dalam kemaksiatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi telah dicap oleh Allah telinga dan hati, pendengaran dan kalbu, dan telah dijadikan ada penutup atas penglihatannya. Tidak akan ada lagi orang yang bisa memberikan hidayah untuk manusia setelah dibegitukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa saya katakan alamat yang ketiganya adalah kalbu itu tidak lagi aktif memperingatkan, redup, suaranya tidak terdengar lagi. Karena pada setiap diri insan sebenarnya ada wa'iz, ada yang memberikan peringatan ke dalam diri, di dalam dirinya kalau manusia itu menempuh jalan yang menyimpang dari jalan yang lurus. Berdasarkan hadis Nabi SAW, Bapak dan Ibu perhatikan hadis dari An-Nuwas bin Sam'an Al-Ansari radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, Al-Imam Ahmad. Imam At-Tirmidzi menilai hadis ini adalah hadis hasan. Hadis dari An-Nuwas atau An-Nawas Ibn Sam'an Al-Ansari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Daraballahu mathalan siratan mustaqima wa 'ala jambatay sirati suran fihima abwabun mufattahah wa 'alal abwabi suturun murkhah." Allah Subhanahu wa taala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, daraba masalan, membuat suatu permisalan, perumpamaan. Tentu perumpamaan itu untuk apa? Untuk kita ambil sebagai ukuran menilai, melihat diri kita. Apa perumpamaannya? Perumpamaannya adalah siratan mustaqima, ada satu jalan yang lurus dibentangkan. Wa 'ala jambatay sirat, wa 'ala jambatay sirat, dan di atas pinggiran dua pinggiran jalan itu ada suran, ada dua pagar. Di jalan membentang lurus, kiri kanannya di pinggirnya ada pagar. Kemudian fihima abwabum mufattahah. Pada kedua dinding atau pagar tadi ada pintu-pintu yang terbuka. Bapak dan Ibu sudah bisa bayangkan jalan, kiri kanannya, jalan ini lurus, kiri kanannya ada pagarnya, ada dindingnya, tetapi di dinding-dinding itu ada pintu-pintu yang terbuka, tidak ada daun pintu.
Di pintu-pintu yang terbuka itu, alal abwab, di atas pintunya itu ada sutur murkha, ada kain tirai yang terjuntai. Jadi cuma ditutup dengan kain tirai saja, tidak ditutup pakai daun pintu yang berkunci. Ya, sudah terbayangkan gambarannya? Sudah tergambar oleh kita, jalan lurus, dinding kiri kanan, ada pintu-pintu pada dinding, tidak ada daun pintu kunci, tidak ada. Berarti pintu itu bolong saja, lepas. Namun ada kain tirai yang menutupinya, yang terjuntai di pintu itu. Nah, kita lanjutkan perumpamaan yang disampaikan oleh Rasul. Wa ala babil sirat da'in yaqul. Di pintu gerbang jalan itu, pada permulaannya, ada orang yang berseru, menyeru orang banyak. Apa isi seruannya? Ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirata, masuklah ke jalan ini. Di depan jalan itu, di permulaannya, di gerbangnya, ada yang berseru, berteriak, ayyuhan nas, wahai manusia, udkhulus sirat, ayo masuk ke jalan yang lurus ini. Udkhulus sirata jami'an, ayo seluruhnya masuk. Wala tatarajja'u, jangan kalian mundur-mundur, ragu-ragu. Jangan menyimpang, wala tata'arraju, jangan berbelok-belok, lurus masuk ke sini semuanya. Itu kata orang yang menyeru di gerbang jalan itu. Nah, maka masuklah manusia. Manusia, kita tahu perangainya. Apa perangai manusia? Salah satunya adalah ingin tahu. Manusia kalau adonan di lampok, dia nak menyingkok perangainya. Nah, ketika dia berjalan, melihat ada pintu tertutup kain tirai, maka ada saja orang-orang yang berjalan di jalan yang lurus itu yang nakal ingin menyingkap kain tirai itu. Akulah di sebaliknya ya. Nah, pada waktu ada yang hendak menyingkap kain tirai tadi, ada da'in yad'u fawqa sirat. Banyak ada pengawasan. Terdengarlah seruan dari atas. Saat berjalan, ada yang mencoba menyingkap tirai. Ada yang berseru di atas. Apa seruannya? Waihak la taftah. Hai, celaka engkau. Jangan engkau buka-buka itu. Fa innaka in taftahu talijhu. Sesungguhnya engkau kalau membukanya, engkau nanti masuk ke dalamnya. Diperingatkan. Itulah perumpamaannya. Sekarang apa yang diumpamakan dengan perumpamaan itu? Kata Nabi, was-siratul Islam. As-sirat, jalan yang lurus itu adalah Islam. Was-surani, sedangkan dua dinding di pinggir jalan itu hududullah.
hudud, ketentuan-ketentuan Allah, batasnya. Wal abwab al mufattaha, pintu-pintu yang terbuka, yang hanya bertutup tirai yang tergantung, itu adalah maharimullah, hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Sedangkan yang menyeru di gerbang tadi siapa? Kitabullah. Itu yang menyeru, ayo masuk ke dalam Islam. Dan siapa yang mengawasi di atas jalan setiap orang yang mau menghampir kepada yang haram, berteriak memperingatkan, waihak, celaka engkau, la taftah, jangan engkau buka pintu itu, jangan engkau singkapkan tirai itu, in taftahu talijhu, kalau engkau singkapkan tirai itu, nanti kamu masuk ke dalamnya. Siapa itu yang memperingatkan? Kata Nabi SAW, wa'izullah fi qalbi kulli muslim. Wa'izullah adalah yang memperingatkan, itu adalah yang diberi tugas oleh Allah untuk senantiasa memperingatkan manusia. Di mana diletakkan peringatan yang akan berseru berteriak itu? Di dalam kalbu setiap muslim. Itu nan wak kecen hati ketek taruh itu. Orang yang berbuat maksiat, selagi masih belum dibiarkan oleh Allah, berkata di dalam dirinya, oh salah kerajaan bo. Kau nak batu nambo pabuek dok. Tapi kalau itu sudah padam, hati-hati. Babuek salah galak jo, babuek maksiat santai saja. Tidak ada lagi yang berkata di dalam kalbu, yang memperingatkan, hai pak kana hidup ke mati, hai buk hendak kesalamunya di dunia. Tak takana akibat nanti yang akan dipikul setelah kematian, pertanggungjawaban yang berat, amal nan kurang, dosa bertambah jua. Tak pandainya mengecek benda itu, bahkan nyaman saja setelah bergelimang dengan kemaksiatan, itu pertanda bahwa Allah adallahu, membiarkan orang itu dalam kesesatan. Aku dapat jan sampai ke sinan awak ndak. Itu makanya diingatkan oleh ulama. Orang yang baik itu bukanlah orang yang tidak pernah tersalah. Dia manusia yang tidak tersalah. Hanya Nabi dan Rasul yang dipelihara oleh Allah dari perbuatan dosa dan maksiat. Selain Nabi dan Rasul, ada saja kekeliruan. Nah, tetapi orang yang baik tidak akan nyaman berada di dalam ketersalahan. Orang yang baik adalah orang yang bisa rujuk kepada yang hak. Nah, itulah yang dikatakan oleh Nabi SAW, kullu bani Adam la khata'. Setiap anak cucu Adam itu tersalah. Namun ingat, wa khairul khata'ina, sebaik-baik orang yang tersalah adalah at-tawwabun, orang yang mau bertaubat, menyadari kesalahannya. Nah, jadi ada 3 alamat. Manusia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berada di dalam kesesatan, dan bahkan dicap oleh Allah pendengarannya dan kalbunya, dijadikan matanya atau penglihatannya, batinnya tertutup sehingga tidak melihat yang hak. Yang seperti itu
tidak ada lagi yang akan bisa memberikan hidayahnya kalau Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan dia demikian. Nah, tentu ini kita khawatirkan. Berselindung kita kepada Allah dari segala ketersesatan, dari kondisi yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Jathiyah ayat 20. Nah, bagaimana cara mewaspadainya? Dengan mengenali alamatnya, tanda-tandanya. Apa tandanya? Jadi, yang pertama adalah manusia itu telah ditinggalkan oleh orang lain. Pantang orang mengingatkannya, khawatir dengan kejahatan dan keburukannya. Jadi jangan bangga wah orang tak namuh mengingatkan awak kalau awak salah. Tu alamat tu, tanda bahwa Allah telah membiarkan. Sebab kalau Allah sayang kepada seseorang, tentu Allah tidak akan membiarkan hambanya itu berada di dalam kekeliruan. Ada saja yang akan dia datangkan sebagai pemberi peringatan. Nah, termasuk sudah berbuat kemaksiatan, tetapi limpahan materi tidak berkurang-kurang. Hati-hati itu. Maksiat jalan juga, kayu bertambah juga. Bisa jadi itu istidraj. Jadi alamat pertama apa? Jauhnya yang memberi peringatan dari kita. Jadi selagi ada orang mengatakan, oh itu salah tu bu, pak itu keliru tu pak, bersyukurlah. Berarti Allah Subhanahu wa taala belum lagi membiarkan kita bergelimang dengan kesesatan. Dia utus orang, dia gerakkan hati orang untuk mengingatkan ketersalahan kita. Itu alamat pertama. Kalau sudah dibiarkan oleh orang lain kita bergelimang kemaksiatan, orang enggan untuk menegur kita, itu adalah syarrun nas, seburuk-buruk manusia adalah man wada'un nas, siapa yang dibiarkan oleh orang lain ittiqa'a syarri, khawatir dengan keburukannya, dikecian dewa dua baliknya ampe berangkawa anti selalai ke orang. Hati. Itu alamat pertama. Alamat yang kedua apa? Nyaman di dalam kemaksiatan. Nyaman saja. Senang.